Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Aprilia Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2022 secara nasional diikuti oleh Bupati Kuburaya bersama Kepala BNN Kabupaten Kuburaya secara virtual. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2022 yang digelar secara serentak dihadiri oleh Bupati Kuburaya bersama Kepala BNNK Kabupaten Kuburaya secara virtual di kantor BNN Kabupaten Kuburaya pada Senin 27 Juni tahun 2022. Tema peringatan HANI tahun 2022 ialah kerja cepat, kerja hebat berantas narkoba di Indonesia. Sehingga Kepala BNN Kabupaten Kuburaya, Aha Daulay mengajak masyarakat Kuburaya untuk perang melawan narkotika karena sejatinya penindakan narkotika tidak bisa dilakukan sendiri melainkan kerjasama oleh semua elemen masyarakat. Lanjutnya, BNN Kabupaten Kuburaya juga memiliki program baru yaitu Kebab Kepong Bakulnya BNN, di mana nantinya akan bermitra dengan pemerintah daerah dalam hal pencegahan. Bupati Kuburaya menyambut baik inovasi yang dilakukan dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Kuburaya. Ia mengatakan nantinya pemerintah Kabupaten Kuburaya dan BNN Kabupaten Kuburaya akan mengutamakan mitigasi pencegahan lewat beberapa program, salah satunya Desa Bersinar. Sejauh ini, sudah ada 8 desa di Kabupaten Kuburaya yang menjadi Desa Bersinar dan akan terus bertambah. Target Desa Bersinar pada tahun 2022 ialah Desa Sungai Raya Dalam, dan Desa Rasajaya 2. Kita mengikuti arahan Presiden tadi dan juga Kepala BNN Pusat dimaknai tadi bahwa kita lebih utamakan upaya mitigasi pencegahan, dan ini tentu membutuhkan kerja-kerja yang totalitas, kerja-kerja yang fokus, dan kerja-kerja yang lebih inklusif ya. Artinya kita mendarahkan pikiran kita pada tiap rumah tangga. Nah, makanya setiap rumah tangga ini perlu punya kepekaan, perlu punya pemahaman gitu ya. Makanya BNN melakukan langkah bersama pemerintah daerah dan semua aparat polisian, TNI dan semua pihak, semua elemen ini tidak. Jadi narkoba ini sudah tidak bicara tugas tapi bicara tanggung jawab. Kalau kita bicara tugas kan nanti seolah-olah kita saling melihat ini bukan tugas saya, tupoksi terlalu kaku. Nah, makanya kita di Kuburaya selalu mengedepankan diksi tanggung jawab supaya semua itu terpanggil tanpa harus diperintah, didikte, bahwa semuanya, apalagi kayak guru sangat berperan luar biasa sebetulnya mengisi cara berpikir anak-anak kita. Kemarin saya juga sudah ngomong di RRI, kita ada program di BNN ini namanya Kebab Kepong Bakulnya BNN, bermitra dengan Pemda, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, apa juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi waktu arahan. Bupati juga menyampaikan tadi kan bahwa ini tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk membuat Kabupaten Kuburaya yang kita cintai dan kita banggakan, insya Allah bisa terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jadi itulah kami membuat program Kebab Kepong Bakulnya BNN. Mudah-mudahan ini kita memang selama ini dengan pemerintah daerah sudah bekerja sama terus, baik dengan Pesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pariwisata. Kita juga sudah terus bekerja sama di BNN dengan Pemda yang leading sektornya tadi yang saya sebutkan. Kalau Sebanyak 9 fraksi menyampaikan tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Kuburaya terhadap pidato Bupati mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2021 dihadiri oleh Bupati Kuburaya di ruang sidang paripurna pada Senin 27 Juni tahun 2022. Sebanyak 9 fraksi menyampaikan tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kuburaya. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan pun menyambut positif atas saran yang diberikan. Ia mengatakan nantinya pemerintah Kabupaten Kuburaya akan lebih memfokuskan APBD dengan jauh lebih terukur dengan menggunakan skala prioritas. Hadir dalam kegiatan tersebut,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya beserta jajaran, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Semua dapat menghadiri sidang paripurna DPRD ini. Positif artinya produktif, saran-saran dan masukan itu semua adalah dalam rangka perbaikan. Tentu tidak mungkin semuanya pasti ada hal-hal yang tentu terkait misalnya perencanaan, ya, tapi secara umum ya alhamdulillah semua menanggapi dengan memberikan apresiasi. Nah, dan di sisi lain tentu dalam proses itu kita terus mengejar percepatan. Tapi yang paling substansi kan prinsipnya adalah bahwa arah kebijakan yang dibuat pemerintah Kuburaya itu prinsipnya sudah betul-betul mendarat ke hal-hal yang memang substansi menjadi persoalan masyarakat. Nah, tentu kawan-kawan DPRD lebih fokus nanti lihat juga pada tataran implementasinya di lapangan terkait dengan output dan outcome serta benefit dari program kegiatan yang telah dijalankan selama di tahun 2021 kemarin itu. Nah, ini tentu menjadi catatan penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ke depannya. Nah, sebagai evaluasi juga untuk pelaksanaan APBD di tahun 2022 yang sedang berjalan sekarang. Bupati Muda berharap nantinya PT Sukovindo dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam memberikan pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat Kuburaya. Hal tersebut disampaikan saat pemancangan tiang gedung kantor dan laboratorium PT Sukovindo cabang Pontianak. Bupati Kuburaya bersama Vice Presiden SBU Mineral dan Kepala Cabang PT Sukovindo Pontianak lakukan pemancangan tiang pembangunan gedung kantor dan laboratorium PT Sukovindo Cabang Pontianak di Jalan Arteri Supadio Sungai Raya pada Selasa 28 Juni tahun 2022. Bupati Muda menyebut baik pembangunan kantor dan laboratorium di Kabupaten Kuburaya tersebut. Ia berharap nantinya PT Sukovindo dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam memberikan pelayanan yang berdampak luas bagi masyarakat Kuburaya. Ia juga mengatakan dengan adanya kantor tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat dan langkah cepat dalam pertumbuhan ekonomi Kuburaya. Apresiasi ini dan sekaligus kita harapkan pembangunan gedung ini kan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan juga kuantitas tentunya, mudah-mudahan Sukovindo yang juga ikut tentunya mengiring pembangunan dari sisi kualitas dan standar mutu dan sebagainya. Ada 10 portofolio pelayanan item yang dijalankan. Nah, bagi Kuburaya tentu kita akan bantu percepatan dalam proses perizinan IEP-nya dan juga daerah ini tentu juga akan lebih cepat dalam proses-proses yang bersinergi dengan pemerintah Kuburaya dan swasta, semua pihak. Di Kalimantan Barat ini kan Sukovindo sudah seluruh daerah banyak pelayanannya yang tentu juga ini dibutuhkan. Jadi dengan pembangunan gedung baru ini tidak lain adalah bentuk dari peningkatan pelayanan kami kepada semua stakeholder, semua yang berkepentingan, baik itu dari pemerintah maupun di sektor usaha swasta, ya, sehingga harapannya dengan terbentuknya terbangunnya gedung nanti akan lebih membuat pelayanan lebih optimal lagi, selain dengan mendekatkan kepada pelanggan yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan Kalimantan Tengah ya, dan sekitarnya. Sebanyak 62 atlet yang terdiri dari 7 cabang olahraga akan bertanding di Popda tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Saat melepas kontingen, Bupati Muda berpesan agar para atlet dapat memberikan performa terbaik. Bupati Kuburaya melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Kuburaya yang digelar di Aula Bupati Kuburaya pada Selasa 28 Juni 2022. Sebanyak 62 atlet yang terdiri dari 7 cabang olahraga yakni sepak bola, bola voli, bola takraw, basket,
bulu tangkis, tinju, dan silat akan bertanding pada Popda tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada 30 Juni hingga 4 Juli mendatang. Bupati Muda berharap para peserta Popda dapat memberikan performa terbaik mereka, sehingga dapat menyabet medali emas untuk Kuburaya. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, para asisten Setda Kabupaten Kuburaya, PLT Kepala Dinas Porapar Kuburaya, Ketua KONI Kabupaten Kuburaya, serta tamu undangan. Persiapan untuk Popda ini kita udah sangat siap, mental dan juga kesiapan tim ofisial, dan kita kawal semuanya. Ada 60 lebih atlet, 7 cabang itu, baik itu yang bola, voli, basket, kemudian silat, takraw, dan juga bulu tangkis, juga tinju, itu semua sudah siap semua. Kita lihat mereka itu sangat luar biasa siap. Tadi saya bisa merasakan energinya, dan mudah-mudahan ini prestasinya setelah pandemi ini kan ini belum ada satu event yang sifatnya ini. Popda ini saya kira menjadi bahan untuk kita rekrutmen untuk atlet-atlet ke depan yang kita siapkan. Pertama tentu harapan kita pertama sekali hakikat dari dilaksanakannya Popda Pelajar ini. Nah, tentu kita pertama berharap anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan berprestasi. Itu. Nah, baru yang kedua, ini kan kita lagi menciptakan generasi yang berkualitas. Nah, salah satunya melalui event-event olahraga ini. Pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya, dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pariwisata, pada hari ini melepas kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Kuburaya ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 30 sampai 30 Juni sampai 4 Juli 2022. Nah, kemudian cabang olahraga yang diikuti itu adalah 7 cabang olahraga. Ada sepak bola, ada voli, ada basket, ada bulu tangkis, kemudian silat, tarung derajat, dan tinju. Jadi ada 7 cabang. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Kuburaya mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuburaya tahun anggaran 2021 dibacakan oleh Bupati Kuburaya. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya akan terus berupaya meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Kuburaya mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kuburaya tahun anggaran 2021 dibacakan oleh Bupati Kuburaya yang digelar di ruang sidang DPRD Kuburaya pada Sabtu 29 Juni. Bupati Kuburaya mengapresiasi atas masukan dan saran dari setiap fraksi DPRD Kabupaten Kuburaya. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya akan terus berupaya meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan. Strategi kepong bakol yang dilakukan dalam realisasi belanja daerah cukup berdampak baik melalui belanja operasi, belanja barang dan jasa, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Jawaban Bupati ini kan menjelaskan atas beberapa pertanyaan dari pandangan umum praksi-praksi yang paripurna 2 hari yang lalu kita laksanakan. Nah, ini kan memang jawabannya secara umum. Nah, nanti detailnya tentu akan diperdalam di pembahasan rapat gabungan antara TAPD, Eksekutif, dan Badan Anggaran DPRD. Sosialisasi PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengolahan,
hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dihadiri oleh Bupati Kuburaya. Sosialisasi PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dalam tugas, fungsi inventarisasi dan penyelesaian konflik, serta mediasi di bidang pertanahan Kabupaten Kuburaya tahun 2022 dibuka oleh Bupati Kuburaya yang dilaksanakan di Gardenia Resort pada Kamis 30 Juni. Sosialisasi tersebut sehubungan dengan akan dilaksanakannya program pengelolaan tanah kosong dan penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Kuburaya. Bupati Muda mengatakan dengan adanya peraturan pemerintah ini dapat mengharmoniskan serta mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan. Masalah kepemilikan atau penguasaan tanah sejak dulu begitu penting dan kompleks sehingga perlu adanya tugas, fungsi inventarisasi dan penyelesaian konflik yang jelas dan nantinya akan bermuara pada kejelasan pemilikan hingga kesejahteraan masyarakat. Ya, ini agendanya untuk sosialisasi dan penguatan PP 18. Itu kan tentang hal-hal yang terkait dengan penyelesaian konflik juga. Dan prinsipnya bahwa kita pemerintah kan berusaha selalu memediasi. Karena problem lahan tanah ini kan memang banyak dimensinya. Terus ada hal-hal yang berkaitan dengan upaya bagaimana kita melihat sisi manfaat, kepastian hukum, tapi juga manfaatan hukum juga kita lihat dan kita upayakan agar ada mediasi-mediasi karena di sini bisa antara orang per orang, antara keluarga dengan keluarga, antara warga dengan warga atau dengan perusahaan atau dengan pemerintah atau pemerintah dengan warga dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang selalu harus kita lihat secara bijak dan lebih luas perspektifnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Bupati bahwa kita ini satu rasa tanggung jawab. Jadi dari situ kiranya kita saling masing-masing dari kita saling membantu. Jadi terkait dengan adanya perda ini kami sangat mendukung program-program dari pemerintah daerah. Saya sangat setuju dengan pemikiran dari teman-teman Pemda Kuburaya dalam hal ini untuk penataan tata ruang tanah di mana tanah semakin ke depan itu akan menjadikan semakin kebutuhan semakin banyak, harga semakin meningkat, itu akan menjadi rebutan. Penguatan bagaimana kita dalam melaksanakan tugas. Jadi ada hal-hal yang bisa diproses dan ada hal-hal yang tidak bisa diproses. Melalui penguatan peraturan itulah nanti bisa meminimalisir dan bisa memitigasi resiko-resiko kemudian hari. Seperti itu, Pak. Jadi adanya permen yang merupakan turunan dari PP 18/2021 ini adalah mengunci ruang-ruang kosong yang selama ini mungkin ada celah-celah yang bisa menimbulkan potensi-potensi permasalahan. Nah, itu dikunci, dikuatkan, dan ke depan bisa diminimalisir resiko-resiko permasalahan. Satu, dua, tiga. Penyerahan bantuan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat kepada Bunda PAUD Kabupaten Kuburaya diterima langsung oleh Rosalina Muda. Bantuan tersebut akan diberikan kepada TK Pembina Kuala Mandor B dan PAUD Zahirah. Penyerahan bantuan dari Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat untuk TK Pembina Kuala Mandor B dan PAUD Zahirah di Kabupaten Kuburaya diterima langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Kuburaya Rosalina Muda di ruang rapat Pamung Praja 1 pada Kamis 30 Juni 2022. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung peningkatan akses serta kualitas layanan PAUD di Provinsi Kalimantan Barat. Rosalina Muda berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia berharap dengan pemberian bantuan tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik. 1, 2, 3, 1, 2. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Bupati Kuburaya bersama Direktur PT Mutu Agung Lestari Cabang Pontianak meresmikan laboratorium lingkungan PT Mutu Agung. Bupati Muda berharap laboratorium ini dapat menerapkan kualitas dan pelayanan dengan cara yang terukur dan merekrut sumber daya manusia yang berasal dari Kabupaten Kuburaya.
Bupati Kuburaya bersama Direktur PT Mutu Agung Lestari Cabang Pontianak meresmikan Laboratorium Lingkungan PT Mutu Agung di Ruko Villa Ceria Lestari pada Kamis 30 Juni. PT Mutu Agung Lestari merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang lingkungan, pangan, produk berbasis kayu, sawit, dan tambang batu bara. Bupati Muda berharap laboratorium ini dapat menerapkan kualitas dan pelayanan dengan cara yang terukur dan merekrut sumber daya manusia di Kabupaten Kuburaya sehingga tingkat pengangguran menurun. Di lain kesempatan, Presiden Direktur PT Mutu Agung Lestari Arifin Lambaga mengatakan pihak PT Mutu Agung Lestari akan terus berkomitmen menjaga kualitas dan pelayanan dari laboratorium. Ia mengatakan laboratorium ini nantinya bertujuan untuk mempermudah klien dalam mendapatkan hasil dari lab di mana sebelumnya harus dikirim ke pusat dan memakan waktu yang lama. Kehadiran PT Mutu Agung Lestari tentu terkait selama ini kan sudah memang melakukan pelayanan, terutama terkait dengan 3 hal itu ya, inspeksi, kemudian sertifikasi, dan juga testing. Ini kan laboratorium lingkungan, dan kalau di sini lebih banyak ke arah perkebunan, dan ini tentu juga standar-standarnya untuk lingkungan kita juga sekaligus melihat untuk kualitas lingkungan, baik itu di air, marang, limbahnya, termasuk juga nantinya kan saya kira untuk melayani yang lain-lain, rumah sakit, puskesmas, dan semua tempat. Saya kira kehadiran ini juga akan membuat kita menaikkan standar kita di dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk pemerintah sendiri. Makanya kita juga mengharap dari sinerginya kita akan lakukan, termasuk untuk produk UMKM yang ini juga akan memberi peluang brandingnya juga lebih baik, sertifikat halal dan sebagainya juga bisa lebih cepat dan lebih efektif. Lab ini kemudian itu salah satu bagian daripada kegiatan testing, inspeksi, dan sertifikasi, terutama sertifikasinya. Jadi kita tahu seperti saya disampaikan Pak Bupati bahwa sekarang semua hal itu harus disertifikasi. Karena sertifikasi itu menunjukkan bahwa suatu kegiatan atau suatu aspek telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh konsumen. Pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya dilaksanakan pada Jumat malam di Desa Radak 2, Kecamatan Terentang. MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya dibuka secara resmi oleh Bupati Kuburaya yang diselenggarakan di Desa Sungai Radak 2, Kecamatan Terentang pada Jumat 1 Juli tahun 2022. Pelaksanaan MTQ yang diadakan setiap tahun tersebut bertujuan untuk menjaring bibit-bibit unggul dari setiap kecamatan untuk dibina dan nantinya akan bertanding di MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam sekaligus Ketua LPTQ Kabupaten Kuburaya pada sore harinya juga telah mengukuhkan 30 Dewan Hakim yang akan menjadi juri dalam perlombaan MTQ hingga 6 Juni mendatang. Ia mengatakan Dewan Hakim yang dilantik dulunya merupakan para peserta MTQ dari Kuburaya. Dalam sambutannya, Bupati Muda memberi semangat kepada para peserta MTQ untuk memberikan performa terbaik saat perlombaan besok. Ia mengatakan dengan adanya ajang ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya dapat melakukan penguatan sumber daya manusia, terutama generasi Al-Quran, sesuai dengan visi misi Kuburaya, yakni religius. Ini sudah luar biasa, karena Terentang ini baru kali pertama. Jadi MTQ ke-8 ini luar biasa, dengan kepembakul masyarakat, ya, camat bersama seluruh desa, dan di Radak 2 ini ya tentu bisa kita laksanakan dengan insya Allah ini juga sudah kelihatan semangatnya, denyutnya semua. Tentu ini tidak bisa terjadi tanpa bersama-sama kemarin, karena ini tentu saya lihat dari persiapan dan sebagainya, ini tentu membutuhkan pembakul gotong royong semua, dan memang inilah yang diharapkan dari kondisi ketika MTQ disampaikan bahwa di Terentang juga siap oleh Pak Camat dan desa. Tentu ini peluang sekaligus kita untuk membangun satu daerah kita lebih cepat. Karena apa? Dengan kunjungan begini, termasuk juga dengan kita memperkuat ini, nanti efeknya itu akan banyak semangat baru dan inisiatif-inisiatif baru. Dan juga sekaligus ini akan memberikan dampak nanti banyak hal-hal yang bisa
kita lakukan perkuat bersama swasta, bersama semua stakeholder yang lain. Nah, dari LPTQ Kabupaten Kuburaya, alhamdulillah kita menyaksikan pembukaan MTQ ke-8 tingkat kabupaten tahun 2022 ini berjalan sukses, dan kita optimis yakin penyelenggaraan MTQ ke-8 ini juga sukses menghasilkan kader-kader Kori-Koriah kita yang terbaik yang bisa mewakili bukan hanya Kuburaya tapi juga Kalbar untuk tingkat nasional dan seterusnya. Kita didukung dengan panitia yang super semangat ya, dengan semua pihak secara kepong bakul menyukseskan ini. Kemudian Dewan Hakim juga profesional, direkrut secara profesional, dan peserta-peserta juga diseleksi secara profesional. Alhamdulillah penantian yang cukup panjang untuk menjadi tuan rumah. Ini tentunya kita patut bersyukur bahwa dengan ditunjuknya Kecamatan Terentang menjadi tuan rumah MTQ atas penunjukan dari Pak Bupati, Bapak Sekda, dan Bapak Wakil Bupati, ini tentunya peluang yang paling bagus untuk menjadikan momen-momen yang memang mengharapkan menjadi insan-insan yang agamis, insan-insan yang religius tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.